Hey sob, kembali lagi di channel Semoga Nyampe. Kembali lagi dengan gua Raden di channel Semoga Nyampe. Kali ini gua dengan Alam seperti biasa ingin ngebahas tentang apa sih nih Lam? Ini gitu sih kayak lebih ke arah percintaan. Percintaan, relationship lah ya. Relationship. Oh, relationship ya, bukan Iya, relationship. bukan ship lagi. Lebih banyak ke Shitnya. shitnya ya daripada positifnya ya. Iya. Wah, Tapi ya udahlah apa aja kita bahas lah ini mah. Yang penting ke arah cinta. ke arah cinta ya, lebih ke arah cinta nih. Apalagi yang sekarang lagi happening nih Alam ya. Yang, Apa tuh? Yang dari For You page segala macam, Instagram segala macam, kayak toxic relationship lagi naik nggak sih? Kayak hubungan Sebenarnya kalau ngomongin toxic relationship tuh kayak naik turun selalu naik sih. selalu ada lah ya. Ada aja cerita-cerita ngebahas dari orang-orang gitu ya. Iya. Mungkin next nanti kita bisa datengin kali orang-orang yang kayak gitu. Yang mungkin. punya pengalaman. Yang terjebak di zona toxic Dan pastinya, relationship itu. dan ya? pasti banyak. Oke. Bro, tunggu bentar bro. Gue mau nanya nih. Sebelum lu ngebahas tentang yang lu bilang tadi, di antara kalian pernah nggak ngejalanin namanya toxic relationship? Sebelumnya kita kenal dulu belakang layar ada siapa? Oh, di belakang layar nih sini ada salah satu sob kita juga ya. Sob kita ya. Kita manggilnya sob ya karena kita ini sob banget lah ibaratnya. Bukan SOB sobat, bukan SOP aja. SOP, sob pakai P. Jadi yang belakang Ya sob, jawab dulu dong sob. Lu main nyerocos aja. iya bener. Jawab gimana? Dari gue dulu nih atau dari Alam dulu nih? Ya terserah di antara Alam dulu kalian. deh. Sebelum kalian ngebahas ini, ya kita pengen tahu dulu sih seberapa toksik sih hubungan lu. Gue pernah gue. Korek dong sob. Dan apa namanya pelakunya bukan ini kan kalau ngomongin toxic relationship kan itu kan ya udahlah pacaran lah ya. Kita nggak usah ngebahas ke suami istri dulu, ntar dulu maksudnya emang karena pengalaman kita di pacaran dulu aja. Kalau gue pernah di masa-masa pacaran, nih kayak kejadian ini setahun yang lalu lah. Baru lah ya, masih Baru lah. nih. Enggak 2 tahun yang lalu, sorry. 2000. Baru matang lah nih. Ya. Oke. Sebenarnya apa ya namanya ya? Toxic relationship yang pernah gue alami sih sebenarnya banyak. Cuman yang terbaru ini aja. Yang terbaru ini yang jadi pelakunya itu adalah gue. Lu sendiri nih. Lebih ke arah posesif. Tokoh utamanya lu nih? Tokoh utamanya. Oke, lanjut. Jadi toksiknya itu di posesif. Oke. Cemburuan, kayak yang gimana ya? Kayak kurang percaya gitu sama seseorang. Memaksakan dia untuk harus sama Memaksakan lu. dia harus sama gue. Tapi gue nggak yang lebay. Lu harus nelpon gue setiap detik. Enggak kayak Itu gitu. bukan lo doang sih men. Kayak Banyak. semua orang juga kayak gitu sih. Dan Gitu. bukan cuma lo doang sendiri yang kayak gitu mungkin. Karena kan kalau ngomongin rasa nilai kepercayaan kan mungkin ada traumatik ya. Benar. Basically gue pernah gitu lah namanya memberikan kepercayaan kepada orang, taunya dikhianati kayak. Jadi kemana-mana. Makanya ketika punya pelarian ke cinta dan masih ada sisi traumanya gitu kan. Jadi Jadinya lu ya tuh kayak punya rasa takut lah ya. rasa takut, nggak percaya. Tapi sekarang udah enggak ya, ini dulu. Itu pengalaman gue. Terus jalan nih kan, jalan ceritanya sampai ya lu bilang itu adalah hubungan yang toksik. Bisa dijelasin lagi nggak? Detailnya Detailnya lah. Detailnya sih sebenarnya sih gimana ya, malu sih gue sebenarnya ngejelasinnya. Kayak kalau untuk saat ini kan emang gue kan setelah kejadian tersebut kan gue ya udah putus ya, namanya juga kan gue diputusin karena itu ya kan, lu terlalu posesif lah misalkan gitu lah ibarat. Dan gue pada saat itu nggak mikirnya gue itu posesif, kayak gue mikir enggak kok gue ini demi kebaikan bla bla bla, mengatasnamakan gitulah, pembelaan aja kan. Setelah itu kan gue emang namanya juga Mengatasnamakan cinta. Setelah itu kan gue kayak namanya belajar lah, nyari tahu, baca-baca segala macem. Sampai gue baca buku, ada salah satu buku filosofi teras itu, sampai baca-baca web how to gitu menghadapi toxic relationship gitu. Ya udah, untuk saat ini gue nggak terlalu seperti yang dulu. Cuman kalau mau diceritain yang dulu seperti apa gue toksiknya, mulai dari mana ya? Tadi dulu. Kayak berat banget sih. Gue berat ya. Dari muka lu tuh kayak, Gue kayak nggak nerima diri gue di masa lalu, ngerti gak sih lu kayak Iya sih. anjing gue gitu amat sih? Enggak, gue nggak tapi mau. lu udah berdamai. Udah berdamai sih gue kayak ya udahlah. Itu bagus sih, itu hal yang Apa ya contohnya? Soalnya banyak hal-hal kecil kadang gue ributin kayak apa ya? Oh iya, kayak adalah satu momen kayak ini sih egois ya, posesif sekaligus egois. Cewek gue termasuknya cantik menurut gue mungkin ya kan, Cantik. fetish gue ya kan. Mantan sorry, bukan semua cewek itu cantik sih. pada saat itu ya cewek gue ya, mantan sekarang kan. Jadi kayak dia cantik ya kan. Oh pokoknya seksi apa segala macam. Gue paling gak mau kalau dia pakai setelan seksi. Dalam arti kayak yang terlalu terbuka gimana. Egois. Gue keluar sama dia ya kan. Ini kan toksik ya. Ini gue keluar sama dia jalan ya kan, mau makan atau gimana. Dia pakai setelan yang seksi. Gue nggak seneng kayak. Lah apa sih lu baju terbuka gitu belanda ada mau dilihat sama siapa sih? Ganti pakai jaket misal. Gitu ya kan. Terus dia kayak yang ini hak gue.
Kita kan baru pacaran, belum suami istri. Apa urusan lu ngelarang gue? Berarti kayak gitu ya kan. Tapi gue kayak nggak mengatasnamakan kebaikan. Enggak, demi kebaikan, ntar lu masuk angin, ntar lu digodain, ntar gue cemburu, ntar. Bla 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 segala macem. Itu toksik. Karena kan posesif, cemburu ya kan. Mengatasnamakan cinta, kebaikan. Ternyata ya udah. Dulu gue mikirnya seperti itu. Itu sih malu sih kalau gue namanya mengingat hal itu. Karena ya goblok gitu. Hal tersebut pelo lah ibaratnya mau bahasa anak-anak Bahasa kita pelo. No? Pelo lah, pelo Mungkin itu anak barat nih, sekitaran barat lah yang nonton nih. bodoh lah. Tahu lah bahasa pelo itu apa. Kalau sekarang kan gue udah lebih kayak gimana ya, dapat referensi dari buku filosofi teras lah, beberapa situs gue bacain, website, podcast ya kan. Alhamdulillah sih kayak kesini gue udah mulai berdamai dengan diri sendiri, udah nggak kayak gitu lagi, udah mulai ya udah terserah lu, hidup lu, jangan mengekang, jangan ada ikatan kayak lu harus apa gue. Karena sejujurnya egois gue itu ya udah gue juga nggak mau digituin sih sebenarnya. Benar. Lam lu rambut lu cukur kayak A B C D E F G, gue nggak mau ya udah gue gini aja padanya aja lah, itu aja. Nah, bentar nih Lam, gue agak nyelak dikit nih pembicaraan lu ini. Sebenarnya lu sama si doi lu ini mantan anggap aja doi pada masa itu lah. Ya. Lu nyaman gak sih berhubungan sama dia tuh? Dan dianya nyaman juga gak sih? Yang di pikiran lu tuh lu sama dia tuh nyaman gak sih? Awalnya sama-sama nyaman sebelum adanya hal-hal seperti itu. Kan masih awal-awal mah ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mah masih ya udah jaga jarak ya kan. Kesini masih berbunga-bunga, manis-manisan masih doang. happening. Tapi kesini ada rasa seperti ingin memiliki, dalam arti seakan-akan dia milik gue. Barang lah berarti. Barang, gue membarangkan manusia, jadi membarangkan cewek gue. Jadi udah ini milik gue, pokoknya punya gue. Lo nggak boleh kemana-mana, apa segala macam, kayak dikerangkeng gitu. Itu egois sih. Egois emang, gue akuin diri gue sendiri pada saat itu egois kayak lu harus ini, lu harus itu, kayak lu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal kan setelah gue baca ya kan beberapa buku, kalau lu tahu Platonic Love, Tahu banget sih. itu Dan gue menerapkannya. filsafat cinta platonik ya kan, itu dijelasin kalau misalkan lu hubungan sama seseorang itu jangan ada keterikatan batin saat itu dulu. Iya. Jangan pakai istilah memiliki ke seseorang pasangan lu. Karena ketika lu pakai istilah memiliki, lu bakal ketemu monster yang bernama kehilangan. Sesuatu yang kita miliki itu bakal hilang pada masanya. Lu memiliki jaket, Karena baju, kata handphone. memiliki itu lebih ke untuk barang sih. Lebih ke barang ya. Yang tadi gue bilang gue membarangkan manusia. Jadi udah lu pakai istilah bersama aja. Iya. Karena sejatinya dia bukan milik gue bukan milik dia milik orang tuanya, milik Tuhannya kalau dia beriman, sama milik dirinya sendiri. Udah, jadi nggak ada yang mengekang apa segala macam. Dulu ya itu dulu ya. Alhamdulillah sekarang gue udah nggak terlalu. Udah enggak lah ya. Udah enggak. Nah, sekarang gue tanya nih ke lu Lam ya. Kan setelah lu berjalin hubungan sama si cewek itu dan lu akhirnya putus. Nah, untuk menanggapi kedepannya untuk hal seperti itu, lu bakal ngejalin hubungan sama orang itu pasti dong. Bakal ngejalin hubungan sama orang lain dong. Itu pasti dong. Betul. Karena manusia itu ditakdirkan dari Tuhan itu yang sudah berpasang-pasangan. Pasti cepat Bahkan atau lambat. Nabi Adam pun kalau kita bahas dari segi agama ya, Tuhan itu emang menciptakan kita itu dari wanita itu dari tulang belikat kita kan. Betul. Dari belahan jiwa. Nah, jadi semua manusia itu udah ditakdirkan untuk bersama. Jadi tinggal kita doang nih bakal ketemu atau enggak sama belahan jiwa kita. Dan yang mungkin kita sekarang putus itu belum tentu belahan jiwa kita kan. Iya betul. Nah, sekarang gue tanya ke lu. Ibaratnya nanti lu ketemu sama cewek. Cewek baru lah ya. Ya, cewek baru, entah lu mau gebetan atau lu emang Langsung nikah. Iya, langsung nikah. Itu terserah lu kan, diri lu yang ngatur kan. Terus? Nah, lu bakal kayak gitu juga nggak sih? Udah, yang pasti sih udah enggak ya, setelah gue belajar dari kasus kemarin gitu dan penyikapan gue nanti ya seperti apa, itu gue udah mempersiapkan sih. Karena gue yakin kayak masih banyak sih yang kurang edukasi tentang hal ini. Benar. Banyak banget kayak di luar sana kayak hubungan yang toxic relationship gitu ya kan gue bilang. Bahkan kayak sekarang gue liat gini lah, orang-orang kayak ngejalin hubungan gitu sampai kena mental loh. Health mentality-nya sampai kena loh. Benar. Kayak banyak dapat masalah dalam batinnya, mungkin dia terganggu, pikirnya terganggu segala macam ya kan. Kalau di zaman dulu tuh kayak sampai silat-silat tangan, separah itu. Zaman-zaman FB lah ya 2016 ya. Anak ibu. Tahu banget lah itu. Dan menurut lu nih Lam, kayak apa yang lu terjadi sekarang itu ibaratnya dulu lah ya, toxic relationship ini untuk orang sekarang itu kayak bakal sering nge-expose nggak sih, bakal bangga nggak sih kayak dia bakal kayak gitu terus? Kayaknya sih apa ya? Atau malah sebaliknya dia bakal malu. Mungkin kalau yang udah tahu dan sadar mungkin bakal malu ya. Cuman kalau yang masih maaf kata goblok gitu, mungkin bakalan bangga, menurut mereka baik gitu dengan caranya yang seperti itu, padahal enggak. Perihal masalah ini perihal masalah toxic relationship ini tren atau enggak, ini kita baru ngomongin posesif ya. Iya.
ini bukan kasus yang baru ya sebenarnya, dari ribuan tahun juga banyak kok orang-orang kayak gitu. Ntar di masa depan juga banyak orang Soalnya kayak gitu. sekarang nih tren banget gitu toxic Mungkin faktor relationship ini kali ya, mungkin faktor lebih dari kayak media ceweknya sosial sih. kali ya. Lebih dari ke ceweknya sih. Oh, ceweknya ya? Iya. Sok, gue mau nambahin sedikit nih, Sok. Gimana nih Boleh kalau mau ya? nanya nih? Oke. Nih, kan tadi udah lu ceritain nih panjang lebar ngalor ngidul. Nah, nih gue yang dengar nih ya, pandangan gue. Ya lu bilang toxic relationship, lu ngekang cewek, lu bilang ceweknya nggak boleh pakai baju seksi. Kalau menurut gue sih itu bukan bagian dari toxic, itu bagian sebuah kebenaran. Karena ketika kita sedang berhubungan, kita harus menjaga mereka loh. Walaupun mereka tidak harus kita miliki dan mereka juga nggak pasti bakal milik kita. Tapi selama dia di tangan kita kan wajib ngejaga. Apakah itu juga dimaksudkan atau lu golongin lah sebagai toxic? Ya, gue bisa jawab sih itu. Sebenarnya mengekang atau menghakimi atau ngejudge atau menyuruh, ya mengekang lah intinya. Itu bukan menjaga sih kalau menurut gue. Kalau mengingatkan oke lah, sayang kamu jangan pakai baju yang seperti itu ya, nanti digodain orang, ntar kamu diperkosa, it's okay lah kan. Tapi kalau sampai beneran menyuruh, mengekang, nggak boleh, kamu harus pakai baju yang ini, kamu harus pakai cadar segala macam. Konotasi dalam bicara lah ya. Iya benar. Karena Retorika di dalam bicara lah ya. karena mungkin referensi kita ya mengenai cewek yang seksi itu kan mungkin lebih ke arah takut diperkosa, takut dilecehin, apa segala macam. Itu ada benarnya kalau untuk tujuannya. Apalagi sekarang tuh banyaknya namanya sex harassment kalau lo tahu. Kejahatan yang di media kejahatan sosial, segala macam. Foto dijadiin bacol Iya, gitu, itu kayak banyak banget sih. Banyak banget. Bangsat-bangsat ini dijadikan untuk bahan bacol lah segala macam. Mungkin kadang gue juga lu sendiri punya rasa ingin menjaga lah ya. Iya. Ingin menjaga lah ya. Gue ingin menjaga dari hal-hal tersebut. Jadi kayak yang apa ya? Kalau membatasi kayak gimana ya, Sob ya? Kayak nggak punya hak aja kita gitu. Kayak bukan ranah kita untuk mengontrol, menyetir lu harus apa segala macam. Ini mah kita ketakutan kita aja nih ya. Beda ya kekhawatiran kita aja ya kan. Kalau misalkan cewek kita baju seksi itu takut digodain. Beda ya ketakutan sama kekhawatiran, beda ya. Kalau misalkan ketakutan udah ada di depan mata, cewek kita lagi digodain, itu ketakutan kita langsung lah bertindak. Tapi misalkan kekhawatiran kan itu belum terjadi ya kan. Jadi kayak khawatir takut dia dileceh segala macem. Kalau menurut gue stigma seperti itu muncul karena faktor ininya sih apa ya namanya, kasus juga mungkin banyak, kita kan pencabulan apa segala macem kan. Cuman kan kembali lagi ya, kalau ngomongin cewek pakai baju seksi, gue yakin semua cowok pun nafsu gitu. Benar. Cuman kan semua orang punya nafsu lah, tapi kan gak semua orang punya moral ya. Kadang itu sih yang ditakutin. Nah. Dia ketemu sama orang yang gak bermoral, dia pakai baju seksi langsung di itu. Ada benernya juga sebenarnya untuk mengingatkan ya. Iya, benar. Kita stop di situ aja. Kalau untuk menyuruh banget kayak enggak deh. Percaya aja deh harusnya. Benar. Untuk range umur nih lah ya. Gue ngebahas untuk range umur orang yang ngejalanin hubungan toxic relationship ini, kisaran umur berapa sih untuk Biasanya misalnya bocil kayak atau misalnya ABG. bocah-bocah ABG yang baru gede, orang-orang yang udah maksudnya untuk ke jenjang yang lebih serius untuk nikah atau yang mungkin udah nikah gitu. Gimana sih menurut lo? Kalau menurut gue sih itu nggak terpaku umur, tapi kalau mau ngomongin semuanya bisa kenal lah, ibaratnya mau udah tua apa segala macam, mau status lu siapa kayak pejabat atau segala macam. Cuman kalau ngomongin kasus kebanyakan ya mungkin lebih ke remaja kali ya, masih labil-labilnya gitu. Benar. Masih belum ketemu jalan nih Masih kemana belum ketemu nih? jalan, dia udah nggak lagi bocah tapi belum dewasa, masih kayak yang ya gitulah kayak Mungkin labil. juga kadang umur juga bukan patokan untuk kita dewasa ya. Iya bener. Nah nih Lam, setelah gue denger nih statement lu tentang toxic relationship ini, gue bisa menyimpulkan nih, gue udah tarik garis merahnya dari semua percakapan lu tuh. Jadi orang yang pernah dan terlibat di zona toxic relationship itu bakal bisa menyikapi ketika dia itu umurnya mungkin udah mencukupi dan udah cukup dewasa lah untuk, dan udah banyak juga literasi dan apa ya, Inilah ilmu referensi yang gitu. referensi yang dia dapat itu. Dan menurut lu nih untuk kedepannya pandangan lu tentang cinta itu apa sih? Pertama gue mau jawab dulu yang masalah tadi. Sebenarnya kalau ngomongin dewasa nggak harus terpaku dari umur ya. Benar. Kayak misalkan lu masih 17 tahun juga kadang bisa bersikap dewasa. Cuman kadang statement itu bisa gue tepak sendiri juga sih. Kayak banyak orang yang udah 17 tahun bersikap dewasa, referensi ilmu banyak, tapi nggak juga. Emang umurnya emang umurnya, faktor umur dia aja yang umur segitu. Jadi kayak salah kaprahnya sering gitu terjadi salah kaprah seperti gimana ya? Umur itu patokan kita untuk dewasa. Iya, kadang kayak gitu juga, tapi gimana ya? Kontradiktif gitu, kayak di sisi lain gue bisa bilang
untuk dewasa nggak perlu umur, tapi di sisi lain juga umur kelihatan beda, ngerti gak sih lu? Sedewasa-dewasanya lu kalau umur lu masih belum dewasa tuh kayak kelihatan lah ibaratnya mah. Dari dia menyikapi kita, misalnya kita lagi ngobrol lah, tektokannya kurang iya, mental, segala penyikapan. macam, penyikapan dia tentang suatu hal dalam dihadapi masalahnya. Nah yang gue tanya ini, setelah kita ngebahas tentang hubungan lah ya, toxic relationship ini, untuk kedepannya lu tuh cinta itu bagi lu tuh apa sih? Lu beranggapan cinta itu apa sih? Cinta itu mau dari itu segi manapun itu ya, entah itu aspek manapun lu ambil nggak apa-apa. Cinta itu makna cinta lah intinya gitu ya. Iya. Nanti gue jelasin juga, gue punya punya opini tersendiri untuk cinta itu apa. Tapi gue sejujurnya gue nggak terlalu ngerti ya, maksudnya dalam arti nggak sedalamnya itu, ini terlalu dalam sih men. Maksudnya kalau ditanya makna cinta apa, nggak tahu, gue nggak tahu jawabannya. Maksud gue ketika lu cinta sama seseorang tapi ada alasannya, gue cinta sama si A karena ada karenanya, karena dia cantik, karena dia kaya, kalau menurut gue itu bukan cinta Nah, sih. kadang ingat gak sih lu kayak dulu zaman bocil lah, SMP lah, zaman bocil kita SMP. Pernah ditanya nih sama pasangan kita nih, misalnya kita nembak cewek nih, baru nembak nih, belum jadi, masih gebetan lah ibaratnya. Lu mau gak jadi pacar gua? Nah terus si cewek ini pasti balas dong, alasan lu mau jadi cowok gua apa? Lu cinta sama gua, alasan lu apa? Pasti ada alasan lu apa? Itu yang kadang bikin, wah dulu tuh anjing alasannya apa? Sampai nyari di Google ngetik alasan cinta apa? Cinta itu apa? Segala macem. Itu kan? Iya. Nah yang gue tanya itu, menurut lu itu cinta itu apa sekarang? Di umur lu yang sekarang ini? Di umur yang sekarang Iya. masih belum tahu men. Masih belum tahu Iya, ya? gue juga Belum mungkin ketemu jalannya belum apa itu ketemu, cinta ya? masih mencari juga. Karena lu Bentar, belum. sob, bentar gue potong. Apa tuh, Dia sob? bilang kalau dia nggak tahu makna cinta, sedangkan dari tadi dia nyerocos tentang relationship. Kalau dia nggak tahu cinta, berarti dia nggak ngejalanin hubungan relationship. Karena sesuatu hubungan itu didasarkan dengan cinta. Berarti Betul. selama ini perjalanan hidup dia itu cuma buat nyoba-nyoba aja. Berarti kalau dia selama ini tentang cewek atau itu berarti bukan. Sorry, ini benar. Iya. Itu berarti bukan. Seru sih. Itu bukan dari dasar hatinya ingin memiliki wanita itu, ingin menyayangi wanita itu, memang dasar dianya aja yang toksik. Iya. Entar, gue Tapi- bisa nanggepin statement si Sob ini sih, Iya. yang di belakang kamera ini. Tapi kan kalau dari segi, kalau kita ngomongin cinta kan banyak ya. Ada yang cinta ke keluarga, kan beda-beda. Beda. Ada cinta yang ke Pembahasan- teman, ada yang cinta ke pacar. Ntar dulu, pembahasan kita ini kan tentang relationship. Dia ini udah mulai ngeles. Relationship itu kan hubungan, ya kan. Jadi kayak hubungan juga, keluarga hubungan, teman hubungan gitu kan. Tapi Di ini kan dalamnya kita selalu cinta. lebih ke jalannya tuh cinta untuk pacar lah ya. hubungan dalam berpacaran. Nggak tahu, atau gua- kita udah menikah. gue pengen ngomong gitu, cinta itu kasihan, cinta Nah, itu ini- ketika ada empati, cuman kayak Ini- gak bisa ini juga. Dari analisa gua, lu tuh masih fucking in love. Lu tuh masih bilang cinta itu bullshit. Lu jujur aja. Dia bener. Iya. Lu jujur aja, karena lu bilang dari tadi lu relationship, lu bilang lu posesif. segala Dia macam. bener. Sebenarnya itu lu bukan ngejalanin hubungan, tapi lu sekarang gue tanya nih sama host kita nih, sama si Ade nih, sob kita nih. Siapa gitu? Pandangan dia tentang cinta di umurnya yang sekarang ini apa? Oke, gue bahas dulu cinta ya. Cinta itu apa? Kalau menurut Alam tuh kan cinta dia belum bisa jelaskan apa segala macem lah, masih bingung lah. Padahal dia udah ngebahas tentang relationship untuk dia waktu itu berhubungan. Nah, menurut gue cinta ya secara harfiah itu dijelaskan dalam bahasa Yunani itu tali. Ya, tali. Berarti kalau kita cinta sama orang, kita harus saling mengikat. Iya, ada ikatan. Ada ikatan. Tapi gue nggak nerapin itu lah. Menurut gue cinta itu nggak perlu ikatan. Karena mungkin emang gue bisa dibilang menerapkan sikap platonic love ya, Si Plato. Iya, karena menurut gue cinta itu nggak butuh keterikatan emosional, nggak butuh keterikatan batin. Batin gitu. Ya udah kita bersama aja, nggak perlu ada kata cinta di situ. Yang penting saling percaya. Iya, saling percaya. Komitmen. Karena sesuatu yang bakal kita percaya, memiliki, kita punya harapan lebih ke dia, kita bakal sakit. Ya, ekspektasi. Ekspektasi, lagi-lagi ekspektasi bakal membunuh dulu sih. Iya. Itu sih kalau gue sih. Sob. Oke, jadi pembahasan tentang Nah, ntar dulu nih Sob. Apa? Jadi kan lau nanya nih tentang cinta itu selama gua hidup nih, cinta itu apa kan? Gue belum nemuin cinta itu apa. Menurut gua selama ini yang gue temuin cinta itu omong kosong semua, kata-kata itu semua menipu. Dia sama kayak gue berarti. Menurut gue cinta itu nggak ada. Nggak ada. Lebih tepatnya gue lebih skeptis tentang cinta sih. My soul. Kita tanya balik sama dia. Makna cinta menurut lo apa? Iya. Kayak gue kali ini nih.
Kalau mau penjelasannya di segmen selanjutnya. Iya. Kita undang kali ini si Sop Kita ini undang ya. si Sop ini. Kita undang ya. Mungkin menonton nanti bakal kaget nih siapa nih yang di belakang kamera nih ya kan. YouTuber. YouTuber juga ya. YouTuber. Wah, berat Udah, sih. berarti diskusi kita malam ini berarti bisa kita simpulin lah bahwa love is fucking. Ya. Intinya ya udah, cinta Cinta berdua itu- itu yang masih skeptis tentang cinta. Ya udah. Lo mending balikin ini, kasih tahu cinta itu apa. Ini gue sendiri sih yang nulis. Sorry. Love is manipulatif. Itu yang gua tanam sampai sekarang. Cinta itu manipulatif. Cewek lebih ke cewek ya. Cewek itu manipulatif. Ya ini mah opini kita aja. Ya, opini kita aja terserah kalian nonton mau itu menerima atau enggak. Ya mau udah. mau beropini cinta itu apa segala macem. Intinya Jadi gimana? kita tutup aja kali ya dengan bersulang gelas kopi yang udah dari tadi dingin mungkin Iya. ya. Gue cabut sama Alan. Semoga nyampe lah ke kalian apa yang kita omongin. Jadi Terima kasih. Jangan lupa like, comment dan Subscribe itu basi sih kayak gitu. Nggak usah sih. Terserah lu mau like atau subscribe terserah. Yang penting komennya bacot di bawah. penting lo mau beradu argumen sama kita nggak apa-apa. Kita terbuka. Kita ruang diskusi kita terbuka di kolom komentar. Karena main-main ke sini. iya, Lagi karena main semua kopi. opini bagi kita bener ya. Nggak ada yang salah. Ya udah, cukup sampai situ kali kita berserang dulu. Selang dulu ya dengan gelas kopi yang udah dingin nih. Tapi kosong. ini properti dong sih sebenarnya. Anjing.